Langit sore Jakarta mulai berubah jingga ketika Aruna melangkah keluar dari pintu kaca lobi hotel milik keluarganya. Angin lembut menyentuh wajahnya, namun hati gadis muda itu terasa hampa. Ia adalah putri tunggal dari keluarga Hartadinata, salah satu pengusaha properti terbesar di negeri ini. Hidupnya penuh kemewahan. Mobil mewah, apartemen pribadi, kartu kredit tanpa batas. Namun di balik semua itu, ia merasa seperti burung dalam sangkar emas, bebas melihat dunia, tapi tak pernah benar-benar menyentuhnya. Sejak kecil, setiap langkahnya diatur. Jadwal sekolah, les piano, kegiatan sosial, hingga pilihan teman. Sekarang, setelah lulus kuliah di luar negeri, ayahnya bersikeras agar ia masuk ke jajaran direksi perusahaan. Tapi Aruna masih ragu. Ia ingin mengenal hidup lebih dalam, bukan hanya angka dan rapat. Tanpa pengawal, ia menyelinap keluar dari area hotel dan berjalan menyusuri trotoar kota. Malam mulai turun, lampu-lampu jalan perlahan menyala. Aroma bakso dari pedagang kaki lima di pinggir jalan membuatnya tersenyum. Sudah lama ia tidak mencicipi makanan sederhana seperti itu. Di ujung jalan, ia melihat seorang pria muda mendorong gerobak besar berisi plastik dan kardus bekas. Bajunya lusuh, rambutnya sedikit berantakan, tapi wajahnya tenang. Bahkan ada sinar lembut di matanya. Gerobaknya tampak berat, tapi ia tetap mendorong tanpa mengeluh. Saat melewati jalan sedikit menanjak, roda gerobak tersangkut batu dan hampir terguling. Refleks Aruna berlari dan menahannya dari sisi lain. Pria itu kaget. Hati-hati, seru Aruna sambil mendorong. Pemuda itu segera ikut menahan gerobaknya. Mereka berhasil menstabilkannya. Ia menatap Aruna bingung sekaligus tak percaya. Terima kasih. Tapi kamu nggak apa-apa? Tanyanya sopan. Aruna mengangguk. Nggak apa-apa. Gerobaknya berat juga ya. Pria itu tertawa kecil. Sudah biasa. Saya Rio. Aruna, jawabnya spontan. Rio mengusap keringat. Kamu lagi jalan-jalan? Soalnya, ya, kamu nggak kelihatan seperti orang yang seharusnya bantuin saya dorong gerobak. Ujarnya jujur namun tanpa maksud merendahkan. Aruna terkekeh. Aku cuma pengen jalan. Rio memandangi gadis di depannya. Pakaiannya sederhana tapi jelas mahal. Cara bicaranya halus, matanya jernih. Pasti dari golongan berada. Tapi ia tidak menunjukkan sikap sombong, malah membantu tanpa ragu. Itu membuat Rio heran. Gerobak ini buat kumpulin barang bekas. Besok saya jual ke pengepul. Jelas Rio. Kamu lakukan ini tiap hari? Tanya Aruna. Iya. Ia tersenyum, seolah bangga. Kerja keras itu nggak hina. Kalimat itu menancap di hati Aruna. Ia merasa seperti ditampar halus. Ia punya segalanya tapi merasa tak berarti. Rio punya sedikit, tapi berdiri tegak. Aruna melangkah mengikuti Rio tanpa sadar. Mereka berjalan berdampingan di trotoar sepi. Anehnya, ia merasa nyaman. Kenapa kamu nggak istirahat dulu? Tanya Aruna. Rio menggeleng. Semakin cepat selesai, semakin cepat saya pulang. Lagian malam ini cuacanya enak. Aruna menatap langit yang mulai gelap. Ya, enak. Tiba-tiba Rio berhenti. Aruna, kamu nggak perlu ikut sampai jauh. Tempatnya bukan lingkungan bagus. Saya nggak mau kamu kenapa-kenapa. Aruna tersenyum samar. Kamu baik. Rio menggaruk kepala. Bukan begitu, saya cuman... Ya, kamu kelihatan orang baik. Saya nggak mau kamu repot gara-gara saya. Sunyi sejenak. Rio, kata Aruna pelan. Boleh aku ngobrol sama kamu lagi? Lain kali? Rio tampak ragu. Kenapa? Aku nggak tahu, tapi kamu beda. Rio menatap matanya. Ada kejujuran di sana. Ia mengangguk akhirnya. Kalau takdir izinkan. Aruna tersenyum tulus, senyum yang jarang muncul. Malam itu mereka berpisah di tikungan jalan. Rio mendorong gerobaknya ke arah gang kecil. Aruna berdiri diam menatap punggungnya semakin jauh. Namun entah mengapa, pria sederhana itu meninggalkan jejak hangat di hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aruna merasa bertemu seseorang yang membuatnya ingin mengenal dunia nyata. Dan mungkin mengenal dirinya sendiri. Ia tidak tahu bahwa pertemuan kecil itu akan mengubah segalanya. Keesokan paginya, Aruna duduk di ruang makan besar rumah keluarganya. Meja marmer panjang terisi lengkap. Roti lapis impor, buah potong, steak wagyu, bahkan kopi racikan barista pribadi. Namun ia hanya menatap piring kosong di depannya. Aruna. Suara tegas itu berasal dari ayahnya, Hartadinata, pria elegan berusia 50-an. Hari ini ikut rapat direksi. Kita akan bahas proyek resort baru. Aruna terdiam sejenak. Ayah, bisakah Aruna tidak ikut dulu? Aruna masih ingin. Ayah tidak minta, potongnya.
Ayah perintah, Henning. Aruna mengepalkan tangan di bawah meja. Ibunya hanya memandang tanpa berani bicara. Baik, jawab Aruna lirih. Sore harinya, setelah rapat panjang yang membuatnya sesak, Aruna menyelinap keluar dari kantor. Ia tidak pulang. Ia berjalan tanpa arah, tetapi otaknya tahu kemana kakinya ingin pergi. Tempat itu, trotoar semalam. Namun Rio tidak terlihat. Aruna menghela napas. Mungkin ia sedang di tempat lain. Mungkin ia tidak akan muncul lagi. Tiba-tiba terdengar suara logam beradu dari gang kecil. Aruna menoleh. Rio sedang memungut kaleng dari selokan, gerobaknya tak jauh. Tanpa pikir panjang, Aruna mendekat. Rio. Rio berhenti menoleh, dan matanya sedikit melebar. Aruna, kamu. Datang lagi? Aruna mengangguk, tersenyum lega. Bolehkah aku bantu? Rio tertawa kecil. Kamu nggak kapok ya? Trotoar ini bukan tempat orang sepertimu. Kalau kamu ada di sini, jawab Aruna santai. Kenapa aku nggak bisa? Rio terdiam sejenak lalu menghela napas pasrah. Kalau kamu mau ikut, minimal jangan pakai sepatu putih. Kotor nanti. Aruna menatap sepatunya lalu ikut tertawa. Itulah hal yang disukainya dari Rio. Sederhana, jujur, tidak dibuat-buat. Mereka berjalan bersama, mengumpulkan barang bekas sambil mengobrol. Rio, kamu tinggal di mana? Tanya Aruna. Di kontrakan kecil dekat jembatan. Keluarga kamu? Udah nggak ada, jawabnya tenang. Saya sendiri. Aruna menunduk. Maaf, nggak apa. Hidup tetap jalan, katanya sambil tersenyum. Senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum yang menyembuhkan. Giliran Rio bertanya, kamu sendiri? Tinggal sama keluarga? Aruna mengangguk. Ya, tapi rasanya seperti tinggal dengan orang asing. Rio mengerutkan dahi. Kenapa? Aruna ragu sejenak. Ayahku mengatur segalanya. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku. Semua sudah ditentukan. Rio terdiam. Jadi kamu iri sama saya? Aruna menatapnya heran. Iri? Kamu kerja keras tiap hari, tapi saya bebas. Saya pilih jalan saya sendiri. Meski berat, kalimat itu menusuk hati Aruna. Bebas, kata yang selama ini ia dambakan. Tanpa sadar, Aruna bertanya, Rio, kamu takut nggak sama masa depan? Rio berhenti berpikir sejenak. Takut, tapi saya lebih takut berhenti berjuang. Aruna tercengang. Ada kekuatan dalam kata-kata Rio. Bukan dari pendidikan tinggi. Bukan dari teori, tetapi dari hidup hari mulai malam. Mereka duduk di pinggir trotoar, melepas lelah. Gerobak kecil itu penuh. Terima kasih sudah nemenin, kata Rio. Terima kasih sudah membiarkanku, balas Aruna. Rio melirik wajahnya. Aruna, boleh saya tanya sesuatu? Boleh, kamu sebenarnya siapa? Aruna terpaku. Rio melanjutkan, kamu pakai jam mahal. Cara bicaramu halus. Kamu nggak terbiasa jalan di trotoar, tapi tetap berusaha. Kamu beda. Aruna menggigit bibir. Dalam hidupnya ada orang selalu tahu siapa dia. Tapi Rio bertanya, untuk pertama kalinya ia bisa memilih jawabannya. Aku, Aruna. Ia tersenyum pelan. Bukan putri siapa-siapa. Bukan calon direktur. Cuman Aruna. Rio menatapnya. Wajahnya lembut. Kalau begitu, senang kenal kamu, Aruna. Hati Aruna berdebar. Bukan karena kata-kata indah, tapi karena ia merasa diterima. Bukan karena kekayaannya, bukan karena namanya, tapi karena dirinya. Malam semakin larut. Rio bersiap mendorong gerobaknya pulang. Aruna berkata, boleh aku ketemu kamu lagi besok? Rio tersenyum. Kalau besok masih hidup ya, Rio. Aruna tertawa. Rio ikut tertawa. Bercanda. Besok saya di sini lagi. Jam 7 malam Aruna mengangguk. Aku datang. Mereka berpisah. Aruna berjalan pulang dengan ringan. Hatinya hangat, namun ia tidak tahu. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam mengikuti gerakannya. Seseorang di dalam mobil itu menatapnya tajam. Dan diam-diam, bahaya mulai mendekat. Aruna berdiri di depan cermin kamarnya sambil memandangi wajahnya sendiri. Pagi itu ia merasa berbeda. Ada semacam cahaya kecil dalam dirinya, cahaya yang datang sejak ia bertemu Rio. Bukan cinta, belum. Tapi ada rasa hangat, rasa tenang, rasa dimengerti. Ia mengambil jaket sederhana, mengikat rambutnya jadi ekor kuda, lalu tersenyum kecil. Ini aku, gumamnya. Bukan versi mewah, bukan versi yang diharapkan ayahnya, justru versi paling jujur. Namun begitu ia turun ke lantai bawah, ia langsung disambut suasana tegang. Di ruang keluarga, ayahnya berdiri dengan ekspresi dingin, sementara seorang pria berpakaian formal berdiri di sampingnya. Aruna, suara ayahnya datar. Kita bicara.
Aruna menahan napas. Ia duduk menjaga ketenangan. Ayah mendengar kamu sering keluar malam tanpa pengawal. Tatapan ayahnya tajam. Kemana saja kamu pergi? Jantung Aruna berdetak kencang, tapi ia tetap membalas tatapan itu. Hanya jalan-jalan. Dengan siapa? Suara ayahnya meninggi. Sendiri. Ayahnya mendekat. Jangan bohong. Kita bukan keluarga biasa. Banyak orang bisa memanfaatkanmu. Kamu tidak boleh seenaknya. Aruna mengepalkan tangan. Aku bukan anak kecil. Ayah tidak peduli, potongnya. Mulai malam ini, pengawal akan mengikuti kemanapun kamu pergi. Dan ini, ia menunjuk pria formal di sampingnya. Jaya, private investigator. Dia akan memastikan kamu tidak membuat masalah. Aruna terbelalak. Ayah menyewa detektif untuk mengikutiku? Ayah melindungi reputasi keluarga. Reputasi? Aruna berdiri. Jadi aku bukan manusia, hanya simbol keluarga? Ayahnya menatap tajam. Hati-hati bicaramu. Aruna menarik napas dalam-dalam. Aku pergi. Ia berbalik. Tapi ayahnya bicara pelan. Dan itu lebih menakutkan. Aruna, kalau kamu keluar malam ini, ayah akan kunci semua aksesmu. Kartu bank, mobil, apartemen, semua. Aruna berhenti. Sesaat sunyi, kemudian ia menoleh. Senyumnya kecil tapi tegas. Silakan ya. Ia berjalan pergi. Ibunya ingin menahan, tapi Aruna tak menoleh. Ayahnya terpaku. Ia tidak menyangka anaknya akan berani. Malam itu Aruna berdiri di trotoar tempat biasa. Tidak ada mobil mewah, tidak kediaman Hasan. Hanya jaket, sepatu Keds, dan uang tunai yang ia simpan diam-diam. Jam menunjukkan 19 Mantawaran Rio belum datang. Aruna menatap sekitar. Lampu jalan redup, suara kendaraan jauh. Hatinya sedikit cemas. Bukan karena takut, tapi karena ingin bertemu. 5 menit. 10 menit, Aruna mulai gelisah. Mungkin dia tidak... Aruna? Suara itu muncul dari belakang. Aruna menoleh cepat. Rio berdiri di sana, senyum lelah namun hangat. Maaf, Telat. Gerobaknya bocor. Aruna menghela napas lega. Aku kira kamu nggak datang. Rio tertawa kecil. Saya janji. Saya tepati. Mereka mulai berjalan bersama. Aruna membantu seperti biasa, tapi kali ini Rio lebih sering mencuri pandang ke arahnya. Kamu kelihatan berat pikiran, ucapnya pelan. Aruna berhenti sejenak. Rio, kalau seseorang dikurung tapi pintunya terbuka, kenapa dia tetap tinggal di dalam? Rio berpikir. Karena di luar ada sesuatu yang lebih menakutkan dari sangkar. Aruna terdiam. Rio melanjutkan. Kadang bukan sangkarnya yang mengurung, tapi ketakutan kita sendiri. Kata-kata itu menampar lembut. Aruna menatapnya. Rio, kamu sekolah sampai mana? Rio tertawa. SMA saja nggak tamat. Aruna tercengang. Tapi kamu, bicaramu seperti, kalau hidup sering menghajar, kita belajar lebih banyak daripada di kelas. Jawabnya sambil tersenyum. Aruna menunduk. Kagum, mereka berhenti di sebuah warung kecil. Rio membeli 2 teh hangat. Nih, Aruna menerimanya. Aku nggak punya uang receh, nggak apa. Saya traktir. Aruna tertawa pelan. Aku ditraktir. Pemulung, Rio tersenyum. Masalah? Aruna menggeleng. Justru, ini pertama kalinya aku merasa dihargai bukan karena uang. Rio menatapnya lama. Aruna, kamu. Sebenarnya siapa? Aruna menggigit bibir. Ia ingin jujur. Ingin menceritakan semuanya. Tentang keluarganya, tentang sangkar emas, tentang ancaman ayahnya. Tapi sebelum ia sempat bicara, Rio tiba-tiba menoleh cepat. Matanya menyipit. Jangan banyak gerak. Aruna bingung. Kenapa? Rio menatap ke arah gelap di belakang mereka. Dari tadi, ada yang ngikutin kita. Aruna membeku. Degdot Rio berdiri perlahan. Kamu tetap di sini, Aruna panik. Rio, tunggu. Rio melangkah ke arah gang gelap dengan tenang, namun waspada. Aruna menggigit bibir. Ia merasakan firasat buruk. Sangat buruk. Beberapa detik sunyi. Lalu terdengar suara bentakan pelan. Dan suara tubuh terbentur. Rio. Seru Aruna. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah suara itu, meski hatinya bergetar ketakutan. Di dalam kegelapan itu, sesuatu sedang terjadi, dan malam itu, untuk pertama kalinya, bahaya bukan hanya ancaman, tapi nyata. Aruna berlari ke dalam gang sempit tanpa memikirkan bahaya. Nafasnya memburu, matanya menyesuaikan dengan kegelapan. Ia hanya mengikuti suara. Rio, serunya lagi. Suara benturan terdengar sekali lagi. Lalu, hening jantung Aruna seperti ditarik turun. Ia berhenti, panik, menoleh ke kiri dan kanan. Rio muncul dari balik sudut. Gak apa-apa, katanya cepat. Aruna langsung mendekat. Kamu luka?
Aku dengar suara. Rio mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Aruna tenang. Dia sudah pergi. Aruna mengerutkan dahi. Siapa? Rio menatap gelap di belakangnya. Entahlah. Dia sembunyi dari tadi. Saya tegur, dia malah dorong saya. Tapi sepertinya dia bukan perampok. Aruna merasa udara sekitar menegang. Kalau bukan perampok, siapa? Rio menatap Aruna cukup lama sebelum membuka suara. Kamu yakin gak ada orang yang mengikuti kamu? Selain saya, Aruna terdiam. Wajah ayahnya terlintas. Kata-katanya pagi tadi. Mulai malam ini, kamu akan diawasi. Aruna menelan ludah. Rio, aku harus jujur. Rio mengangkat alis. Tentang apa? Aruna menarik napas panjang. Tapi suara langkah kaki terdengar dari arah jalan besar. Bukan 1, 2, 3. Berat. Serempak Rio langsung bergerak cepat. Sini. Ia menarik tangan Aruna dan membawanya ke balik tumpukan kardus besar. Mereka jongkok, saling berhadapan. Napas mereka dekat. Aruna bisa merasakan detak jantung Rio. Cepat, tapi tetap tenang. Suara langkah semakin dekat. 2 sosok pria berbadan besar muncul di ujung gang. Dia lari ke sini, tanya satu. Sial, kita kehilangan jejak, jawab lainnya. Bos nyuruh kita pantau cewek itu, bukan bikin keributan. Aruna menahan napas. Tangan Rio menggenggam lengannya, menenangkan. Sudahlah, balik ke mobil. Kita bisa ikuti dia lain waktu. Akhirnya mereka pergi. Sunyi kembali. Rio perlahan melepas genggaman. Tatapannya serius. Aruna, apa yang sebenarnya terjadi? Aruna menunduk. Mereka bukan orang jahat biasa. Kemungkinan orang suruhan ayahku. Rio membeku. Suruhan ayahmu? Aruna mengangguk pelan. Ayahku. Hartadinata. Rio terdiam. Nama itu terlalu dikenal. Raja properti. Orang kaya yang berkuasa. Orang yang bahkan pejabat pun berhati-hati padanya. Rio menarik napas dalam. Jadi kamu benar-benar dari keluarga itu. Aruna menatap Rio penuh rasa bersalah. Maaf aku tidak bilang dari awal. Rio menggeleng. Saya nggak masalah kamu kaya atau miskin. Ia menatap dalam. Yang saya khawatirkan, kamu bisa dalam bahaya. Aruna menggeleng lebih cepat. Tidak, bukan itu. Ayah cuma ingin mengontrolku. Dia pikir aku bergaul dengan orang yang tidak selevel. Kata itu membuat Rio tertawa kecil. Bukan marah. Lebih seperti pahit. Tidak selevel ya? Aruna panik. Rio, bukan itu maksudku. Tapi itu kenyataannya kan? Rio tersenyum tipis. Kamu putri konglomerat. Saya pemulung. Aruna ingin memegang tangannya, tapi menahan diri. Rio, aku bertemu banyak orang kaya. Banyak yang sopan. Banyak yang pinter. Tapi hanya satu orang yang membuatku merasa hidup. Itu kamu. Rio terdiam. Tatapan kerasnya perlahan melembut. Kenapa? Suaranya pelan. Karena kamu jujur. Aruna menatap matanya. Kamu tidak pernah melihatku sebagai Hartadinata. Kamu melihatku sebagai Aruna. Rio menunduk sesaat. Saya nggak suka nilai orang dari nama. Aruna tersenyum samar. Itu kenapa? Aku ingin tetap di sini, denganmu. Rio menghela napas. Tapi sekarang karena kamu, saya bisa dalam bahaya. Aruna membeku. Apa, kamu ingin aku berhenti datang? Sunyi, angin malam berembus. Rio menatap langit gelap. Lalu matanya kembali ke Aruna. Tidak. Aruna terkejut. Tapi Rio mengangkat bahu ringan. Hidup saya memang keras. Berkelahi bukan hal baru, tapi ia menatap Aruna langsung. Sejak kamu datang, kerasnya hidup terasa lebih ringan. Aruna menahan napas. Kata-kata itu sederhana, tapi begitu dalam. Rio berdiri, menepuk gerobaknya. Ayo, saya antar kamu pulang. Aruna menggeleng cepat. Tidak, kalau mereka lihat kamu, Rio tersenyum tipis. Justru karena itu saya antar. Saya tidak mau kamu pulang sendirian. Aruna tercengang. Rio, kenapa kamu selalu baik? Rio menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan. Karena kamu orang pertama yang membuat saya merasa berarti. Tidak ada yang berkata apa-apa setelah itu. Malam terasa lebih sunyi, tapi lebih hangat. Mereka berjalan pelan di sepanjang trotoar. Hanya suara langkah kaki yang terdengar. Aruna sesekali melirik Rio di sampingnya, dan hatinya bergetar, namun tanpa mereka sadari, di kejauhan seseorang kembali memotret mereka dari dalam mobil hitam, dan laporan itu segera dikirimkan ke seseorang yang jauh lebih berbahaya dari ayah Aruna. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit ketika Rio sudah bangun. Di kontrakan sempitnya yang hanya terdiri dari satu kamar kecil dengan dinding kusam, ia duduk diam di tepi kasur tipis. Pundaknya sedikit sakit akibat insiden semalam, tapi pikirannya jauh lebih berat daripada tubuhnya.
Ia menggenggam gelas air putih dan menatap lantai. Hartadinata, gumamnya pelan. Nama itu membawa banyak kenangan. Bukan hanya tentang kekayaan, tapi juga Lukasia menghembuskan napas panjang, kemudian berdiri. Hari harus tetap berjalan. Ia harus bekerja. Hidup tidak menunggu siapapun, tidak peduli hatimu hancur atau tidak. Sementara itu, di rumah besar keluarga Hartadinata, suasana pagi jauh berbeda. Seorang pelayan menunduk sambil gugup. "Maaf Tuan, Nona Aruna tidak ada di kamarnya." Wajah Hartadinata langsung mengeras. "Kemana dia?" "Tidak tahu Tuan, tapi semalam mobil pengawal melihat dia turun dari ojek di ujung jalan." Hartadinata mengepal. Dia sengaja menghindari kita. Tiba-tiba seseorang masuk ke ruang kerja. Lelaki berjas hitam tinggi berwajah tajam. Bukan pengawal, bukan karyawan biasa. Hartadinata menghela napas. "Kamu datang." Pria itu duduk tanpa diundang. "Aku mendengar putrimu bergaul dengan seseorang. Istimewa?" Hartadinata tidak menjawab. Pria itu tersenyum kecil. "Nama pemulung itu Rio, bukan?" Hartadinata menatapnya tajam. "Jangan sentuh Aruna." Pria itu tertawa pelan. "Tenang, aku tidak tertarik pada putrimu." Senyumnya hilang. Tatapannya menjadi gelap. "Aku tertarik pada Rionya." Hartadinata mengerutkan dahi. "Kamu kenal dia?" Pria itu tidak menjawab. "Aku ingin kau diam saja. Jangan ikut campur." Hartadinata bangkit. "Aku ayah Aruna." Pria itu berdiri perlahan. Menatap langsung ke mata Hartadinata tanpa rasa takut sedikit pun. "Aku lebih berbahaya dari sekadar ayah." Sunyi. Tegang, pria itu tersenyum lagi. Seakan ancamannya hanyalah gurauan. Lalu ia berbalik dan pergi. Hartadinata menatap pintu tertutup itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak berkuasa. Sore hari, Aruna menunggu di tempat biasa. Rio belum datang. Biasanya ia muncul tepat waktu. Kali ini, sudah lewat 20 menit Aruna mulai gelisah. Jangan-jangan dia luka semalam. Ia berdiri hendak mencari, tapi Rio muncul dari ujung jalan. Gerobaknya baru setengah terisi. "Maaf," katanya sambil mengusap keringat. Sedikit telat, Aruna memperhatikannya. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya terlihat lelah. "Lebih dari biasanya." "Rio, kamu nggak apa-apa?" tanya Aruna. Rio tersenyum samar. "Saya baik, tapi Aruna tahu. Itu bukan jawaban jujur." Mereka berjalan bersama, mengumpulkan barang bekas. Tak banyak bicara. Biasanya mereka saling bertanya cerita. Tapi kali ini, ada sesuatu yang menggantung di udara, hingga akhirnya Aruna memberanikan diri. "Rio," panggilnya pelan. "Kalau kamu punya masa lalu yang sangat berat, apa kamu akan ceritakan ke seseorang?" Rio terdiam, Aruna menunduk. "Aku tanya karena aku ingin kamu tahu, aku di sini bukan cuma untuk senang-senang. Aku ingin jadi tempat kamu berbagi juga." Rio berhenti melangkah. Perlahan ia menatap Aruna. Mata itu menyimpan banyak cerita yang tak pernah diucapkan. "Ada alasan kenapa saya hidup sendiri," ucap Rio pelan. "Bukan karena saya mau, tapi karena saya harus." Aruna mendengarkan tanpa menyela. "Saya pernah punya keluarga. Ayah dan ibu adik." Rio menatap langit yang mulai gelap. "Kami dulu bukan kaya, tapi bahagia. Sampai suatu proyek besar datang ke kampung kami." Aruna menahan napas. Perusahaan besar ingin membangun pusat perbelanjaan. Mereka membeli tanah warga, termasuk tanah kami. Awalnya kami menolak, karena kami tidak mau pindah. Rio mengepalkan tangan, tapi mereka tidak suka ditolak. Aruna merasa dadanya menegang. "Mereka siapa?" Rio tertawa getir. "Hartadinata Group." Aruna membeku. Rio melanjutkan, suaranya nyaris berbisik. "Suatu malam, rumah kami terbakar. Bukan kecelakaan. Sengaja." Aruna menutup mulutnya. "Rio, orang tua saya meninggal. Adik saya hilang. Saya selamat karena sedang bekerja malam itu." Rio menatap kosong. "Sejak itu, saya hidup sendiri. Saya benci orang kaya yang merasa bisa membeli segalanya." Ia menoleh. Tatapan mereka bertemu. "Sampai saya bertemu kamu." Aruna merasa dunia runtuh. Napasnya sesak. "Rio, aku tidak tahu." Rio menghela napas. "Saya tahu kamu bukan mereka. Tapi nama keluargamu tetap membuat saya ingat." Aruna menatapnya dengan mata berkaca. "Rio, aku minta maaf." Rio menatapnya. "Untuk apa?" "Kamu tidak membakar rumah saya. Tapi keluargaku membakar hidupmu." Angin berhenti. Waktu seolah diam, Rio menarik napas panjang. "Aruna." Aruna menatap penuh rasa bersalah. Rio tersenyum pelan. "Aneh ya, harusnya saya benci kamu. Tapi justru kamu orang pertama yang membuat saya ingin
memaafkan. Air mata jatuh dari mata Aruna. Rio mendekat selangkah. Tapi saya butuh waktu. Aruna mengangguk cepat. Aku akan menunggu. Apapun yang kamu butuhkan, aku ada. Rio menatapnya lama. Lalu mengangguk. Terima kasih, saat itulah. Sebuah suara dingin terdengar. Manis sekali, reuni antara korban dan pewaris. Mereka berdua menoleh di ujung jalan. Berdiri pria berjas hitam dari rumah harta dinata tadi pagi. Rio langsung tegang. Kamu? Pria itu tersenyum gelap. Kita akhirnya bertemu lagi, Rio. Aruna terkejut. Kamu kenal Rio? Pria itu menatap Aruna. Oh, kau tidak tahu. Ia menatap Rio kembali. Aku adalah alasan mengapa hidupnya hancur. Rio menggertakkan gigi. Kamu, dalangnya. Pria itu menyeringai. Sudah lama sekali, Rio. Angin malam berhenti bergerak. Pertemuan masa lalu dan masa kini. Akhirnya meledak, Rio berdiri tegak, rahangnya mengeras. Tatapannya terhadap pria berjas hitam itu penuh kemarahan yang selama ini ia pendam. Aruna menatap keduanya, kebingungan dan ketakutan. Udara seolah menjadi berat, seperti badai yang siap meledak kapan saja. Rio melangkah maju. Kamu, Surya. Surya tersenyum tipis. Kau masih ingat namaku. Menyentuh sekali, Aruna memandang Surya. Kamu, siapa? Rio menjawab cepat, suaranya dingin. Dia mantan tangan kanan ayahmu. Dalam proyek pembebasan lahan, Aruna membeku. Jadi, dia yang memimpin pembakaran kampung saya. Potong Rio pelan tapi penuh api. Yang mengancam warga untuk pergi. Yang membunuh. Semua yang saya punya. Aruna menatap Surya dengan mata membelalak. Kamu, monster! Surya tertawa kecil. Jangan dramatis. Itu hanya bisnis. Itu nyawa orang. Teriak Aruna, Surya meliriknya malas. Perempuan kaya sepertimu tidak mengerti kerasnya dunia ini. Semua proyek besar, selalu ada korban. Tapi pemenang tidak pernah peduli. Rio mengepal tinju. Dan kamu pikir kamu pemenangnya? Surya menatap dingin. Dulu ya. Tapi sekarang, ia maju selangkah. Kau tahu tidak, Rio? Aku kehilangan posisiku karena kau. Rio mengerutkan dahi. Aku? Setelah kejadian itu ada penyelidikan. Pihak perusahaan menuduhku bertindak di luar instruksi agar mereka bisa cuci tangan. Aku dipecat, diburu, dijauhi. Aruna menahan napas. Jadi kamu balas dendam? Surya tersenyum gelap. Tentu saja. Tapi bukan kepada perusahaan. Bukan pada ayahmu. Ia menatap Rio lekat-lekat. Kepada kalian berdua. Aruna tercengang. Kenapa aku? Karena kau... Titik lemahnya. Surya menunjuk Aruna. Dan kau, ia menatap Rio, akan kehilangan lagi. Kali ini lebih menyakitkan. Rio bergerak cepat, maju dan menarik Aruna ke belakangnya. Sentuh dia, dan aku tidak akan diam. Surya terkekeh. Berani sekali kau. Rio melangkah maju. Saya sudah kehilangan segalanya. Tidak ada yang saya takuti. Surya memicingkan mata. Kita lihat nanti. Tiba-tiba, dua pria berotot muncul dari balik mobil van hitam di belakang Surya. Mereka berjalan mendekat, tangan terkepal. Surya mengangguk ringan, buat dia berlutut. Rio mendorong Aruna sedikit ke belakang, bersiap. Dua pria itu menyerbu. Pria pertama mengayunkan tinju. Rio mengelak cepat, menendang perutnya hingga terdorong mundur. Pria kedua mencoba menyergap dari samping, tapi Rio menangkap lengannya dan memutarnya, membuatnya menjerit. Aruna terkejut. Rio, kau bisa bertarung? Rio tidak menjawab, fokusnya penuh. Namun keunggulan jumlah mulai terasa. Pria pertama bangkit dan menahan Rio dari belakang, sementara pria kedua menghantam perutnya keras. Rio meringis tetapi melawan. Ia membenturkan kepalanya ke wajah pria di belakang, lalu menyikut perut pria di depan. Keduanya mundur. Surya bertepuk tangan pelan. Masih hebat seperti dulu, Rio terengah. Aku tidak akan kalah dari preman bayaranmu. Surya menghela napas. Kalian, ganti. Dari van, dua pria lain keluar. Lebih besar, lebih ganas. Mereka bukan preman biasa. Mereka seperti petarung profesional. Aruna panik. Rio, berhenti. Kamu akan... Rio menoleh sebentar dan tersenyum tipis. Jangan takut, kalimat itu lebih menenangkan daripada apapun. Pertarungan terjadi lagi. Kali ini, Rio benar-benar kesulitan. Pukulan serius menghantam pipinya. Tendangan keras mengenai rusuknya. Nafasnya berat, tapi ia tetap berdiri. Ia menolak jatuh, Aruna tidak tahan. Ia mengambil batu kecil dari lantai, berlari dan melemparkannya ke salah satu pria. Batu itu mengenai kepala pria itu cukup keras. Hei, teriak pria itu. Ia berbalik ke arah Aruna. Dalam sepersekian detik, Rio bergerak spontan. Ia melompat dan menendang pria itu sebelum ia menyentuh Aruna.
Namun tendangan itu membuat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia jatuh ke tanah. Aruna mendekat. "Rio!" "Jangan!" Pria kedua menghantam Rio dari belakang. Rio terbatuk, darah keluar dari bibirnya. Aruna menjerit. "Berhenti!" Suara itu menggema. Bahkan para preman berhenti sejenak. Surya tersenyum. "Kenapa? Menyerah?" Aruna berdiri di depan Rio, merentangkan tangan seolah melindungi. "Jangan sentuh dia lagi." Suaranya bergetar tapi tegas. "Kalau kau ingin menghancurkan seseorang, hancurkan aku." Rio menatapnya dengan mata melebar. "Aruna, jangan." Aruna menoleh sebentar. Pandangannya lembut. "Aku tidak akan membiarkan kamu sendirian lagi." Surya tertawa. Lalu perlahan berhenti, wajahnya berubah dingin. "Kamu pikir aku tidak berani?" Aruna menggenggam tangannya erat. "Lakukan, tapi setelah itu, kamu akan berhadapan dengan seluruh negeri. Karena aku tidak akan diam." Hening. Bahkan angin pun seakan berhenti berhembus. Surya menatap Aruna lama. Lalu Ashwin tertawa kecil. "Kau berani juga?" Ia melirik Rio. "Kau benar-benar menemukan seseorang yang berbeda." Rio menahan rasa sakit. "Apa maumu, Surya?" Surya mendekat. "Aku ingin kau ingat sesuatu. Dulu aku membakar rumahmu karena perintah." Rio menggertakkan gigi. "Dan sekarang?" Surya tersenyum, tapi tanpa humor. "Kali ini, aku bertindak karena keinginan pribadi." Rio menatap tajam. Aruna merasakan hawa dingin menyelusup tulangnya. Surya berbisik pelan, nyaris tidak terdengar. Tapi penuh ancaman. "Aku belum selesai." Ia berbalik. Preman-premannya ikut pergi. Van melaju perlahan, menghilang dalam kegelapan. Sunyi Aruna segera berlutut di samping Rio. "Kamu luka. Kita harus ke dokter." Rio menahan tangan Aruna. "Tidak, aku masih bisa." Tapi Rio menatapnya. "Aruna." Aruna terdiam. Rio menghela napas panjang. "Mulai sekarang, kamu dalam bahaya." Aruna menggenggam tangannya. "Kalau kamu ada di sini, aku tidak takut." Mata Rio melembut. "Kenapa kamu selalu percaya padaku?" Aruna tersenyum meski matanya berkaca. "Karena kamu satu-satunya orang yang tidak pernah bohong padaku." Rio terdiam. Hatinya bergetar. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu, pertemuan kembali dengan Surya bukanlah akhir. Itu baru permulaan. Surya tidak akan berhenti. Dan untuk pertama kalinya, Rio merasa takut, bukan untuk dirinya, tapi untuk Aruna. Malam itu, setelah Surya pergi, Aruna bersikeras membawa Rio ke klinik kecil 24 jam di pinggir kota. Rio sempat menolak, tapi rasa sakit di tubuhnya terlalu nyata untuk disembunyikan. Aruna menahan tangannya erat sepanjang perjalanan menggunakan ojek online. Setiap kali motor berguncang, Rio menahan napas menahan perih. Sesampainya di klinik, dokter langsung memeriksa luka-lukanya. Memar di tulang rusuk, sedikit retak. Ada luka dalam di pipi dan bahu. "Kamu butuh istirahat," jelas dokter. Rio hanya mengangguk. Aruna duduk di samping tempat tidur, wajahnya pucat. Setelah dokter pergi, Aruna menatap Rio dengan cemas. "Kenapa kamu tidak bilang kamu terluka parah?" Rio mencoba tersenyum. "Saya nggak mau bikin kamu panik." Aruna menatapnya. "Rio, kamu hampir mati tadi." Rio terdiam. Aruna menunduk. "Aku takut." Rio menatapnya lama. "Aruna." Aruna mengangkat wajah. Matanya basah. "Kalau sesuatu terjadi padamu, aku..." Rio menghela napas pelan. Ia mengangkat tangannya dengan susah payah dan menyentuh kepala Aruna. "Aku masih di sini." Aruna menggenggam tangannya dan menahannya di sana, seolah takut melepaskan. Rio terdiam. Kehangatan itu menenangkan. Namun di balik itu ada rasa bersalah. Keesokan paginya Aruna duduk di samping Rio yang masih tidur. Ia memperhatikan wajah pria itu. Wajah yang keras di tempat hidup, tapi lembut di saat tertentu. Dia terluka. "Karena aku," Aruna mengepalkan tangan. "Aku tidak bisa tinggal diam." Ia berdiri, mengambil ponsel, dan keluar dari klinik untuk menelpon seseorang. "Saya ingin bertemu," ucapnya cepat. "Aruna?" "Ini pagi-pagi, ini penting, Bu," kata Aruna tegas. "Ibu," satu-satunya yang mungkin mau mendengar. Di ujung sana ada jeda. Lalu ibunya berkata pelan, "Baik, kita bertemu di tempat biasa." Sebuah kafe kecil tersembunyi di pusat kota. Aruna duduk di meja pojok. Ibunya datang dengan kacamata hitam dan syal, agar tidak dikenali. "Ada apa?" tanya ibunya. "Ayahmu marah besar karena kamu kabur, Bu." Aruna menatap ibunya. "Apa ibu tahu tentang Rio?" Ibunya terdiam sesaat. "Pemuda yang ayahmu selidiki itu?" Aruna mengangguk. "Dia korban dari perusahaan kita." Ibunya memejamkan mata.
Aku pernah mendengar rumor, tapi ayahmu bilang itu fitnah. Tidak, Aruna berbisik. Itu nyata. Dan ada seseorang bernama Surya yang mengaku melakukan semuanya atas nama perusahaan. Wajah ibunya berubah pucat. Surya! Aruna tercengang. Ibu kenal? Ibunya menatap meja, tangan gemetar. Surya dulu bawahan paling berbahaya ayahmu. Dia sadis, rakus, tapi pinter. Dia melakukan banyak pekerjaan kotor agar perusahaan tetap bersih. Aruna menelan ludah. Ayah tahu? Iya. Tapi saat kasus hampir terbongkar, ayah mengorbankan Surya sebagai kambing hitam. Ibunya menghela napas. Aku pikir Surya di penjara. Ternyata dia kembali. Aruna mengepalkan tangan. Dia ingin balas dendam. Dan sekarang dia menarget aku dan Rio. Ibunya menggenggam tangan Aruna cepat. Aruna, kamu harus menjauh dari pemuda itu. Ini berbahaya. Aruna melepaskan pegangan itu. Tidak, Bu. Aku tidak akan meninggalkan Rio. Aruna! Ibunya hampir berbisik putus asa. Kalau ayahmu tahu, ayah sudah tahu, Aruna memotong. Dia bahkan menyuruh orang mengikutiku. Ibunya terdiam. Aruna menarik napas dalam-dalam. Bu, selama ini ibu hanya diam mengikuti ayah. Tapi ibu juga korban. Ibu tahu ayah sering salah. Tapi ibu tidak pernah melawan. Ibunya menunduk. Aku takut. Air mata menetes dari mata Aruna. Aku juga takut, Bu. Tapi kalau kita terus takut, kita akan kehilangan segalanya. Sunyi, Aruna berdiri. Aku akan melindungi Rio. Bahkan kalau itu berarti melawan ayah. Ibunya mendongak, terkejut. Untuk pertama kali, ia melihat keberanian di mata putrinya. Keberanian yang tidak dimiliki dirinya. Aruna menghela napas. Bu, kumohon. Kali ini, berpihaklah padaku. Ibunya menggigit bibir. Hatinya berperang. Diam. Lama. Akhirnya ia berkata pelan. Aruna, aku akan mencoba. Aruna memeluk ibunya. Erat. Mungkin kini awal dari perubahan. Sementara itu, di klinik Rio terbangun. Ruangan sepi. Aruna tidak ada. Ia meraba dadanya. Sakit. Ia duduk perlahan. Ia menatap langit-langit. Kenapa aku biarkan dia terlibat? Rio mengepalkan tangan. Aku tidak boleh dekat dengannya. Ia berdiri, berjalan keluar perlahan. Dokter menegurnya. Kamu belum boleh keluar. Rio menggeleng. Aku harus pergi. Setidaknya tunggu pendampingmu kembali. Rio berhenti. Pendamping? Gadis tadi. Dia bilang akan kembali. Dia sangat mengkhawatirkanmu. Rio terdiam. Gadis tadi. Aruna hatinya bergetar. Tapi ia menggeleng. Justru karena itu, aku harus pergi sekarang. Dokter bingung. Kenapa? Rio menatap jendela. Cahaya pagi masuk menerangi wajahnya. Karena selama aku ada di sisinya, hidupnya nyak-nyakin tenang kok ia berjalan keluar. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena luka, tapi karena keputusan. Aruna, suara hatinya lirih, maaf. Beberapa jam kemudian, Aruna kembali ke klinik sambil membawa makanan. Rio, aku bawa kosong tempat tidur rapi. Tidak ada Rio. Tidak ada barang-barangnya. Perawat berkata, pasien itu sudah pergi. Aruna membeku. Pergi? Tangannya gemetar. Tidak. Rio tidak akan. Ia berhenti bicara. Nafasnya tercekat. Di atas meja kecil ada secarik kertas. Aruna meraih kertas itu. Tangannya bergetar hebat saat membaca tulisan tangan sederhana tapi kuat. Aruna, terima kasih sudah membuatku merasa hidup kembali. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu terus terluka karena aku. Mulai sekarang, jangan cari aku. Lupakan aku. Rio. Aruna menjatuhkan kertas itu. Air matanya tumpah tanpa suara. Rio, tubuhnya melemah. Ia berjongkok di lantai klinik. Jangan pergi. Namun Rio telah pergi, meninggalkannya untuk melindunginya, atau karena takut? Aruna tidak tahu. Yang ia tahu hanya satu. Kali ini ia tidak akan diam. Dengan air mata di pipinya, ia berdiri dan bertekad, aku akan menemukannya. Aruna berdiri di depan klinik, genggaman tangannya mengepal kuat. Udara pagi terasa dingin, namun hatinya lebih dingin lagi. Rio menghilang tanpa jejak. Setelah semalam mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya, kini pria itu pergi demi alasan yang ia sebut melindungi. Aruna menatap kertas pesan Rio yang diremasnya erat. Lupakan aku? Izibang kelengkaran. Tidak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian lagi. Ia langsung memesan taksi online dan kembali ke kompleks tempat pertama kali bertemu Rio. Setibanya di sana, ia terdiam. Tempat itu kosong. Rumah-rumah kumuh telah digusur. Bekas puing-puing sudah bersih.
Tinggal tanah kosong yang siap dibangun. Aruna berjalan perlahan, menyentuh tanah yang kering. Ini tempatmu dulu ya, Rio? Bayangan masa lalu Rio terlintas. Rumah terbakar, warga menangis, anak kecil berlari tanpa arah. Aruna menggigit bibir. Aku janji, aku akan mengganti semua yang kau kehilangan. Saat ia berdiri di tengah lahan kosong itu, seorang pria tua tiba-tiba mendekat. Nonanda, kenapa ada di sini? Aruna menoleh. Kakek, apakah pernah tinggal di sini? Pria tua itu mengangguk. Dulu iya, sampai tempat ini hancur. Aruna hati-hati bertanya, apa kakek kenal seseorang bernama Rio? Pria itu terdiam cukup lama, lalu mengangguk pelan. Rio anak itu, Aruna menatap penuh harap. Kakek tahu di mana dia? Pria itu menarik napas panjang. Sejak hari itu, dia sering bantu warga pindahan. Dia suka datang ke panti penampungan di pinggir kota. Kadang dia tidur di gudang relawan. Lalu pria itu menatap Aruna. Kamu siapa? Aruna menatap lurus. Aku, orang yang ingin memperbaikinya. Pria tua itu menatapnya panjang, lalu perlahan tersenyum. Kalau begitu, ikuti jalan ini sampai jembatan kecil. Di seberangnya ada bangunan lama. Dia sering di sana. Aruna langsung berterima kasih dan berlari. Bangunan tua itu sunyi. Cat mengelupas. Jendela pecah, tapi ada kehidupan di dalamnya. Suara anak-anak kecil tertawa terdengar samar. Aruna melongok dari pintu. Ternyata itu sebuah tempat perlindungan informal untuk anak-anak jalanan. Beberapa relawan membagikan makanan. Aruna mendekat ke seorang relawan wanita. Maaf, saya mencari seseorang. Namanya Rio. Wanita itu menoleh, wajahnya langsung mengenali. Oh, Rio. Senyumnya hangat. Dia sering bantu kami. Anak-anak suka padanya. Tapi, Aruna menahan napas. Tapi, dia berhenti datang 3 hari lalu. Relawan itu menghela napas. Katanya, dia harus pergi karena berbahaya untuk yang dekat dengannya. Aruna merasakan dadanya sesak. Dia bilang kemana dia pergi? Wanita itu menggeleng. Tidak, tapi sebelum pergi, dia bicara lama dengan seseorang. Dengan siapa? Wanita itu ragu. Seorang pria, lusuh, bekas luka bakar di wajahnya. Mereka bicara tentang masa lalu. Aruna langsung sadar. Warga dari kampungnya. Jika Rio meminta bantuan seseorang dari masa lalunya, berarti dia merencanakan sesuatu. Aruna keluar dari bangunan tua itu. Napasnya cepat. Rio, apa yang kamu rencanakan? Sementara itu, Rio berjalan di sepanjang rel kereta api yang sepi. Jaketnya menutupi luka-lukanya, tapi rasa sakit tidak membuatnya berhenti. Ia menghampiri bangunan kecil di dekat rel, tempat pertemuan orang-orang terpinggirkan. Di dalam, seorang pria duduk sambil merokok. Wajahnya penuh bekas luka bakar. Ketika melihat Rio, ia tersenyum miris. Kau kembali. Rio duduk di hadapannya. Aku butuh bantuan. Pria itu mengangkat alis. Setelah bertahun-tahun sendiri. Sekarang kau datang ke kami? Rio menatap pria itu dalam-dalam. Karena ini bukan tentang aku. Pria itu mematikan rokok. Tentang Surya? Rio mengangguk. Dia kembali. Dan dia masih memburu kita. Pria itu mengepalkan tinju. Aku sudah dengar. Beberapa warga yang dulu selamat mulai hilang. Mata Rio menyipit. Dia mulai bergerak lagi. Pria itu mendekat. Apa rencanamu? Rio menatap kosong. Balas, pria itu terhenyak. Kau yakin? Surya tidak sendiri. Dia punya jaringan. Orang kuat, uang. Rio mengepalkan tangan. Aku tidak peduli. Aku tidak akan kabur lagi. Pria itu menatapnya lama, kemudian tersenyum tipis. Kalau begitu, kami bersamamu. Rio menoleh terkejut. Kami? Dari balik ruangan beberapa orang muncul, wajah-wajah yang pernah ia kenal. Warga kampungnya, orang-orang kehilangan rumah, kehilangan keluarga. Mereka menatap Rio dengan mata penuh luka, dan harapan Rio tertunduk. Kenapa? Kalian. Karena kau satu-satunya yang masih melawan, kata seorang wanita muda. Kami sudah terlalu lama takut. Pria bekas luka bakar menepuk bahu Rio. Kali ini, kita lawan. Rio menatap mereka satu persatu. Hatinya bergetar. Ia tidak lagi sendirian. Namun tiba-tiba, wajah Aruna muncul dalam pikirannya. Senyumnya, air matanya, suaranya yang berkata, aku percaya padamu. Rio mengepalkan tangan lebih kuat. Tapi sebelum itu, aku harus pastikan seseorang tetap aman. Pria itu mengerutkan kening. Kekasihmu itu? Rio diam, dan semua orang saling pandang. Lalu pria itu menghela napas. Rio, kalau dia yang membuatmu kuat, kenapa kau menjauhinya? Rio terdiam lama. Lalu dengan suara berat, ia berkata, karena orang yang dekat denganku selalu menjadi target. Pria itu menatap dalam.
Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia tidak akan mundur hanya karena bahaya. Ia menyipitkan mata. Atau kau cuma takut dia melihat sisi gelapmu? Kata-kata itu menusuk jantung Rio, ia tidak menjawab. Di sisi lain, Aruna duduk di halte bus, kelelahan, tapi mata tekadnya tidak padam. Ia menatap langit yang mulai mendung. Rio, kalau kamu takut aku akan terluka, kenapa kamu tidak percaya kalau aku mau bertahan di sisimu? Ia memeluk lutut. Kalau cinta hanya berarti menjauh dan mengorbankan diri. Itu bukan cinta. Itu pelarian. Aruna berdiri. Aku tidak akan berhenti sampai aku temukan kamu. Ia mengambil ponsel dan menelpon seseorang. Halo, tolong lacak semua laporan tentang Surya dan orang-orang yang terlibat pembebasan lahan beberapa tahun lalu. Dan semua catatan keuangan rahasia perusahaan ayahku. Orang di ujung sana terkejut. Nona itu sangat berbahaya. Aruna menatap lurus. Aku tahu. Dan aku tidak peduli. Ia menutup telepon. Angin bertiup kencang. Awan gelap berkumpul, perang ini baru dimulai. Dan kali ini, Aruna akan bertarung bukan hanya untuk Rio, tapi untuk kebenaran. Untuk semua orang yang pernah disakiti. Sementara itu, di tempat berbeda. Seorang pria duduk di ruangan gelap, melihat layar monitor yang menampilkan foto Rio, dan Aruna Surya menyeringai, menarik. Mereka berjuang. Mereka menggali masa lalu. Ia menatap layar lain, data perusahaan, dokumen rahasia. Silakan, cari kebenaran. Ia berdiri perlahan, matanya dingin. Karena saat kalian menemukannya, ia tersenyum gelap, akan terlambat. Hujan turun deras malam itu. Rio berdiri di depan jendela gudang tempat ia dan mantan warga kampungnya berkumpul. Cahaya lampu jalan memantul di genangan air, sementara suara gemuruh langit seakan menjadi peringatan tentang badai yang akan datang. Di belakangnya, beberapa orang sedang memindahkan peti kayu, berisi dokumen lama, foto-foto, dan rekaman yang selamat dari penggusuran brutal dulu. Semua barang itu disembunyikan selama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya dibuka. Pria berbekas luka bakar meletakkan satu peti kayu besar di meja. Ini kumpulan dokumen terakhir yang berhasil kami selamatkan sebelum Surya membakar desa. Ia menatap Rio. Kau yakin ingin membuka semuanya? Rio mengangguk meski wajahnya berat. Kita butuh bukti. Kalau kita ingin menjatuhkannya secara sah. Seorang wanita muda, Ratih, membuka map lusuh. Aku menemukan surat izin proyek. Nama perusahaan ada di sini, tapi ada tanda tangan tambahan. Bukan tanda tangan resmi dari direksi. Rio menunduk membaca. Tanda tangan itu familiar, yang mengerutkan dahi. Ini tangan Surya. Pria itu mengangguk. Dia menjalankan proyek ilegal atas nama perusahaan, tapi semuanya diarahkan agar seolah-olah keputusan perusahaan. Dia pintar, licik. Rio mengepalkan tinju. Tapi kenapa dia balas dendam pada kita dan pada perusahaan? Ratih menatap Rio. Karena dia merasa dikhianati oleh keduanya. Sunyi. Rio memejamkan mata. Berarti, dia tidak hanya ingin menghancurkan kita. Pria itu melanjutkan. Dia ingin menjatuhkan perusahaan sekaligus membakar kita sebagai simbol. Rio merasa napasnya berat. Dia ingin semua orang binasa. Perusahaan, warga, bahkan orang tak bersalah seperti Aruna. Semua terdiam. Rio menggertakkan gigi. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Di sisi lain kota, Aruna duduk di depan layar komputer di sebuah ruangan rahasia. Bukan di rumah, bukan di kantor ayahnya. Ini ruangan milik ibunya, tersembunyi di bawah perpustakaan pribadi. Ruangan itu penuh berkas, komputer, dan akses ke database perusahaan. Ibunya duduk di samping Aruna dengan wajah serius. Aku tidak percaya akhirnya aku membuka ruangan ini untukmu. Dulu, aku ingin pakai ruangan ini untuk melawan ayahmu, tapi aku tidak punya keberanian. Aruna menatap ibunya sambil mengetik. Sekarang, kita udah lakukan bersama. Ibunya menatap Aruna. Kamu yakin? Kalau ayahmu tahu, dia akan mengorbankan kita juga. Aruna berhenti mengetik. Bu, ibunya menatap dalam. Aku siap. Kali ini, aku melindungi kamu. Aruna tersenyum pelan. Terima kasih. Mereka kembali fokus. Aruna membuka folder rahasia perusahaan. Ini data keuangan 5 tahun lalu. Ia mengklik salah satu file. Ada aliran dana yang mencurigakan. Masuk ke rekening luar negeri atas nama Surya. Ibunya terkejut. Jadi perusahaan membiayai Surya. Aruna menggeleng. Atau Surya memeras perusahaan. Ibunya menatap serius. Aruna, lihat ini. Ia menunjuk bagian bawah layar. Di situ ada catatan transaksi yang disamarkan.
Pembayaran kompensasi ilegal. Uang untuk pengamanan lapangan. Jumlahnya sangat besar. Aruna memutar layar log aktivitas. Dan yang menyetujui. Ia berhenti. Wajahnya pucat. Ibunya membaca. Tanda tangan. Ayahmu, Aruna gemetar. Ayah memang tahu segalanya. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Kalau begitu, aku harus memilih. Berdiri melawan ayah atau ibunya menyentuh tangannya. Kamu tidak sendiri. Kita bersama. Aruna menghela napas panjang. Sekarang, aku harus temui Rio. Kita harus lawan ini bersama. Ibunya mengangguk. Tapi hati-hati. Surya mengincar kalian. Dan ayahmu mungkin akan ikut mengejar. Aruna berdiri. Aku tidak takut. Namun sebelum ia melangkah keluar, ting! Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal, hanya satu kalimat. Kalau ingin tahu kebenaran seluruhnya, datang sendiri. Di bawahnya ada alamat. Aruna merasakan hawa dingin di tulang belakang. Alamat itu adalah tempat Rio pernah bercerita. Bekas gedung rapat perusahaan yang terbakar. Tempat semua dimulai, ibunya membaca pesan itu. Ini pasti jebakan. Aruna menggenggam ponselnya. Iya, ibunya menatap tajam. Jangan pergi, Aruna tersenyum tipis. Justru karena jebakan, aku harus pergi. Apa? Aruna menatap ibunya mantap. Karena jika aku tidak datang, Surya akan pindah target. Mungkin ke Rio, mungkin ke orang-orang tak bersalah. Ibunya menggigit bibir. Kalau begitu, aku ikut, Aruna menggeleng. Tidak, ibu lindungi data ini. Kalau terjadi apa-apa padaku, sebarkan semuanya ke media. Ibunya menatap putrinya. Mata mereka sama. Kuat. Penuh tekad. Ibunya mengangguk, Aruna melangkah pergi. Di waktu yang hampir bersamaan, Rio bersiap meninggalkan markas kecilnya. Pria bekas luka menghampiri. Kau mau kemana? Rio menarik napas. Aku harus pastikan sesuatu. Surya akan memancing Aruna. Aku tidak akan biarkan dia sendirian. Pria itu menatap Rio lama. Kalau kau pergi, kami akan bersiap di sini. Kalau kau butuh bantuan, Rio menggeleng. Aku tidak akan menyeret kalian sebelum waktunya. Ini antara aku dan dia. Pria itu menghela napas. Kau selalu begitu. Rio melangkah keluar, hujan masih turun deras. Jaketnya basah, tapi ia tidak peduli. Di matanya hanya ada satu tujuan. Aruna, aku tidak akan lari lagi darimu. Malam semakin larut. Di gedung tua yang hampir runtuh, lampu-lampu redup masih menyala di beberapa sudut. Aruna melangkah masuk. Basah kuyup. Lantai licin. Sunyi. Hanya suara tetesan air dari atap bocor. Surya, teriak Aruna. Suaranya menggema. Tidak ada jawaban. Ia berjalan lebih dalam. Lampu berkedip, dinding penuh coretan. Bau debu dan karat memenuhi udara. Tiba-tiba, suara langkah kaki. Aruna berbalik cepat. Rio, tapi bukan. Surya muncul dari kegelapan. Senyum dinginnya menyeringai. Akhirnya kau datang, Aruna. Aruna menegakkan tubuh. Apa yang kau inginkan? Surya berjalan pelan mengitari Aruna. Aku ingin kau melihat sesuatu. Ia menunjuk ke arah depan. Di sana ada layar besar yang ditutupi kain. Di balik kain itu, ada kebenaran, kata Surya. Kebenaran tentang keluargamu. Tentang Rio. Tentang diriku. Aruna menggertakkan gigi. Aku tidak takut. Surya tertawa kecil. Bagus, karena setelah kau melihatnya, tatapannya menjadi tajam. Tidak akan ada jalan kembali. Aruna melangkah maju, hendak membuka kain penutup layar itu. Namun sebelum tangannya menyentuh, bruk! Suara keras di pintu belakang gedung. Aruna tersentak. Surya tersenyum miring. Tepat waktu, Aruna berbalik. Seseorang masuk, basah oleh hujan. Napas berat, Rio. Rio menatap Aruna. Lalu Surya membuka tangan seolah menyambut. Selamat datang, kalian berdua. Akhirnya, semua pion ada di papan. Aruna dan Rio berdiri berdampingan. Tanpa rencana, tanpa kata, tapi seolah takdir, mengembalikan mereka ke titik ini. Bersama, untuk menghadapi semuanya. Surya melangkah mundur, memberi jarak, lalu berkata pelan, menekan setiap kata. Sekarang, mari kita buka seluruh kebenaran. Rio mengepalkan tinju. Aruna menatap layar. Surya menarik kain penutup itu. Dan kebenaran siap menghancurkan segalanya. Kain penutup layar itu terjatuh. Di baliknya, layar besar menyala, menampilkan sebuah rekaman lama. Suara gemetar seseorang terdengar. Aku, Surya, ini kesaksian terakhirku jika aku mati. Aruna dan Rio terkejut. Surya sendiri merekam ini? Dalam rekaman, Surya lebih muda, duduk di kantor mewah.
Ia terlihat kelelahan, matanya kosong. Aku melakukan perintah perusahaan, membakar kampung, mengusir warga, semua demi proyek. Ia menatap kamera. Tapi itu bukan rencanaku. Itu adalah... Suara dalam rekaman berhenti sebentar. Kemudian Surya berkata pelan, perintah langsung dari Tuan Baskara. Aruna membeku. Rio memejamkan mata. Tuan Baskara adalah ayah Aruna Surya dalam rekaman tersenyum pahit. Tapi ketika ada penyelidikan, dia menyalahkanku. Dia cuci tangan, aku diburu. Aku kehilangan segalanya. Rekaman berganti. Foto-foto kampung Rio sebelum terbakar. Warga, anak-anak, lalu api, jeritan, kekacauan. Rio mengepalkan tinju. Kemudian, rekaman lain, ruang rapat perusahaan. Ayah Aruna sedang berbicara dengan beberapa eksekutif. Suaranya jelas. Kalau warga menolak, paksa saja. Aku tidak peduli. Kita butuh lahan itu. Dan kalau ada korban, Surya yang tanggung. Aruna merasa seluruh tubuhnya membeku. Nafasnya tertahan. Wajahnya pucat. Rio melirik Aruna. Tetapi Aruna menatap layar tanpa berkedip. Rekaman berakhir. Sunyi. Surya berdiri di depan mereka, tersenyum tipis. Sekarang kalian tahu. Aruna menggertakkan gigi. Ayahku melakukan ini. Suara Aruna bergetar. Ia ingin marah, ingin menangis, ingin berteriak. Tapi tubuhnya keras seperti batu. Surya menatap Aruna. Kamu pikir keluargamu bersih? Tidak ada orang kaya tanpa darah di tangan mereka. Rio melangkah maju. Surya, kau ingin kami melihat kebenaran. Baik, sekarang apa? Surya tertawa pelan. Apa? Tentu saja. Aku hancurkan segalanya. Ia mengangkat remote, menekan satu tombol. Layar menunjukkan hitungan mundur. Dalam 10 menit, rekaman itu akan tersebar ke seluruh media nasional. Aruna terkejut. Kalau itu terjadi, perusahaan ayahku bangkrut. Reputasi hancur. Semua orang tahu. Negara ikut campur. Surya tersenyum puas. Semua runtuh. Semuanya. Rio menatap Surya. Dan warga kampung kami akan tahu bahwa kau yang membakar rumah mereka. Mereka akan mengejarmu. Surya hanya tertawa. Hancur bersama-sama. Itulah keindahannya. Aruna melangkah maju. Surya, kamu juga korban. Tapi ini bukan keadilan, ini pembantaian. Surya menatap Aruna tajam. Kau tidak mengerti api balas dendam. Aruna balas menatap. Aku juga membenci ayahku saat ini. Tapi aku tidak ingin ribuan orang tak bersalah terjebak dalam reruntuhan ini. Surya diam, mata Aruna berkaca. Kalau kau ingin menghancurkan orang jahat, lakukan. Tapi jangan jatuhkan semuanya. Jangan jadi monster yang sama. Rio menatap Aruna. Hatinya bergetar. Kata-katanya sama seperti dulu ia ucapkan pada dirinya sendiri. Surya menatap mereka lama. Matanya penuh luka. Marah, sedih, kosong. Kalian pikir kalian bisa mengubah apapun? Ia bertanya pelan. Dunia ini milik orang kuat. Orang seperti kita hanya sampah. Rio melangkah pelan. Kalau kita bersatu, kita bisa lawan. Surya tertawa getir. Bersatu? Dengan siapa? Dengan perusahaan yang menginjak kita. Aruna mendekat satu langkah. Bukan dengan mereka. Ia menepuk dadanya. Dengan kami. Surya menatap Aruna. Lalu Rio, untuk pertama kalinya terbentuk hening, bukan penuh ancaman. Tapi penuh pilihan. Rio berkata pelan. Kau tidak harus sendirian. Kata-kata itu menembus tembok hati Surya. Surya menunduk. Tangannya gemetar. Hitungan mundur di layar tersisa 30 detik. Aruna bicara cepat. Surya, matikan. Kita bisa cari jalan lain. Kita akan ungkap kebenaran. Tapi dengan cara yang tidak menghancurkan semua orang. Surya mengangkat kepala. Matanya berkaca 10 detik. Aruna berteriak, Surya. Surya menutup mata 3-2. Surya menekan tombol stop. Hitungan berhenti. Semua terdiam. Surya berdiri mematung. Lalu ia jatuh berlutut. Bahunya berguncang. Aku hanya ingin mereka tahu, aku tidak sepenuhnya bersalah. Aruna perlahan mendekat. Kamu manusia. Kamu salah. Tapi kamu juga korban. Jangan biarkan kebencian membunuhmu. Surya menatap Aruna. Air mata jatuh. Rio mendekat berdiri di sisi lain Surya. Untuk pertama kalinya, mereka bertiga berdiri dalam satu garis. Bersama. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia terluka. Beberapa hari kemudian, berita besar mengguncang negara. Fakta tentang proyek ilegal, pembakaran lahan, dan keterlibatan pejabat tinggi tersebar. Namun dengan detail yang dilindungi untuk mencegah kekacauan massal. Bukti diserahkan ke lembaga hukum. Investigasi dimulai. Banyak eksekutif ditangkap, termasuk ayah Aruna. Aruna berdiri di luar gedung pengadilan. Ibunya memegang tangannya erat.
Air mata mengalir di pipi ibunya, campuran sedih dan lega. Di kejauhan Rio berdiri sendiri, memperhatikan. Ketika Aruna menoleh dan melihatnya, Rio hendak pergi. Rio! Aruna berlari mengejarnya. Rio berhenti. Kamu menang. Kamu tidak butuh aku lagi. Aruna menggeleng. Bodoh. Ia mendekat, menatapnya dalam-dalam. Semua ini berhasil karena kamu. Karena keberanianmu. Rio menunduk. Aku hanya ingin melindungimu. Aruna tersenyum hangat. Sekarang giliran aku melindungimu. Rio menatapnya. Aku masih takut. Aruna tersenyum lebih lebar. Kalau begitu kita takut bersama. Hening sejenak. Hangat, damai. Rio menghela napas. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aruna menatap langit. Membangun ulang. Membantu orang-orang yang pernah disakiti perusahaan keluargaku. Dan, ia menatap Rio. Kamu mau bantu? Hiu terdiam, lalu mengangguk pelan. Ya, aku mau. Aruna tersenyum bahagia. Rio mengulurkan tangan. Aruna meraih tangan itu erat. Mereka tidak lagi berjalan sendiri. Beberapa meter dari mereka, Surya duduk di bangku taman, menatap langit sendu. Ia tidak lari. Ia menyerahkan diri. Tapi karena ia membantu mengungkap kebenaran, hukum memberinya keringanan. Rio dan Aruna mendekat. Surya menoleh. Mereka saling menatap, bukan sebagai musuh, tapi sebagai orang-orang yang selamat. Aruna duduk di samping Surya. Setelah ini, kamu mau kemana? Surya tersenyum kecil. Entahlah, mungkin belajar hidup lagi. Rio mengangguk. Kalau kau butuh tempat, kami ada. Surya tercengang. Ia tertawa kecil. Kalian gila. Aruna terkekeh. Sedikit. Mereka bertiga duduk bersama. Langit biru perlahan muncul setelah badai panjang. Masa lalu tidak bisa dilupakan. Luka tidak bisa dihapus. Tapi mereka memilih tidak hidup dalam kebencian lagi. Mereka memilih untuk membangun bersama. Dan di tengah keheningan, Aruna menggenggam tangan Rio. Rio menoleh. Aruna tersenyum. Kita berhasil. Rio menatapnya lama. Lalu tersenyum. Senyum tulus yang jarang muncul. Ya, hatinya hangat. Ia tidak lagi sendiri. Dan cinta mereka tidak lahir dari dongeng, tapi dari luka, perjuangan, dan keberanian. Cinta yang bertahan